Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita dengan kecantikan critical damage yang besar bernama Wendy. Terlihat ia sedang memotret wahana yang bernama High Dive. Namun ketika ia lihat hasil jepretannya tertulis High Dive karena huruf V-nya mati, ia pun sedikit heran. Wendy sedang bermain di sebuah festival malam bersama teman-temannya dan juga pacarnya. Kemudian teman-temannya akan kembali menaiki sebuah wahana roller coaster yang digadang-gadangkan menjadi permainan paling mengerikan di festival itu. Namun sepertinya Wendy mempunyai firasat buruk tentang hal ini. Entah apa itu, yang jelas ia selalu saja tidak enak hati. Singkat waktu, mereka menunggu teman-temannya berkumpul dengan makan-makan terlebih dahulu. Dijelaskan Wendy selalu memotret setiap momen yang terjadi di sana guna untuk keperluan majalah tahunan. Jadi, setiap momen teman-temannya ia selalu memotretnya. Dua cewek baong ia potret dan tak sengaja ia pun bertemu dengan saudarinya yang berkelakuan tengil. Ia pun memotret saudarinya itu, kemudian seorang temannya yang akan melakukan pukulan Thor pun bersiap untuk difoto. Dan ada yang aneh, kembali Wendy merasakan firasat yang aneh. Lalu tibalah waktu mereka menaiki wahana tersebut. Lalu pacarnya pun ingin difoto alay dulu seperti biasa. Mereka pun masuk, namun Wendy semakin merasakan hawa yang tidak enak, entah itu firasat atau cuman rasa takut aja. Ia pun bilang bahwa aku tidak mau duduk di depan soalnya bakalan panik, bener-bener panik gitu. Lalu temannya yang bernama Kevin pun menyarankan untuk tukaran, namun pacar Kevin gak mau. Ia pengen di depan, alhasil mereka pun tukeran pacar untuk sementara. Dan kini Kevin dan si Wendy pun duduk di belakang. Mereka pun naik dan Wendy melihat ia masuk ke gerbang nomor 6 yang kita tahu di kepercayaan mereka itu adalah angka setan. Wendy pun semakin takut, namun gerbang itu diserobot oleh seorang lelaki mupeng yang selalu bawa-bawa kamera guna merekam kebohaian dari dua cewek binal di depannya. Ia pun duduk di belakang. Kemudian si panitia bilang gak boleh bawa kamera atau benda-benda lainnya ketika menaiki roller coaster. Namun si cowok mupeng tetap kekeh bawa kamera dengan cara disembunyikan. Dan si Kevin gak sengaja nyentuh permen karet di bawah kolong. Kemudian mereka pun berangkat. Wendy pun semakin ketakutan. Hingga ketika mereka melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba kecelakaan pun terjadi. Gara-gara kamera si cowok mupeng lepas dan mengganjal roda roller coaster dan semua hidrolik pun menjadi error. Yang menjadikan sabuk pengaman mereka lepas. Satu persatu mereka mati di wahana roller coaster tersebut. Namun ternyata itu semua hanyalah vision daripada Wendy. Seperti ia bisa melihat masa depan jika mereka melanjutkan permainan ini mereka akan mati. Wendy pun berteriak-teriak meminta tolong agar tidak jadi naik roller coaster. Akhirnya mereka pun turun satu persatu dan gak jadi naik. Hanya saja pacar Wendy dan pacar Kevin terlanjur naik, ia pun melanjutkannya. Wendy berusaha menahan agar wahana itu berhenti, namun terlambat. Hingga benar saja beberapa saat setelah mereka keluar, kecelakaan itu pun terjadi dan menewaskan pacarnya. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Wendy masih dirundung kesedihan, ia pun belum bisa move on dari pacarnya yang mati di roller coaster. Kevin pun datang untuk menghibur Wendy, namun Wendy tidak menghiraukannya. Banyak juga sih orang yang simpati terhadap Wendy seperti dua cewek binal yang mengajak Wendy untuk ikut ke salon. Hingga tiba-tiba Kevin mengingat sesuatu. Ia menjelaskan ada sebuah kejadian yang sama seperti yang kita alami, yaitu ada pesawat yang akan lepas landas dari New York ke Paris. Namun tiba-tiba salah satu penumpang melihat pesawat akan meledak. Dan benar saja, setelah turun pesawat pun meledak. Namun 7 orang yang turun itu kemudian mati satu persatu akibat kecelakaan yang aneh. Ya, itu semua adalah potongan cerita dari film Final Destination 1. Namun Wendy tidak mempercayai Kevin dan pergi. Singkat cerita, Wendy pun sampai di rumah.
Dalam kesedihannya, ia pun bertemu dengan adiknya yang tengil itu. Namun, karena melihat kakaknya sedang sedih, ia pun sedikit mengendorkan ketengilannya dengan mengembalikan gelang dari si kakak. Namun, selalu ada maunya. Ia pun ingin meminjam kamera Wendy, namun karena lobet, Wendy pun mengecasnya terlebih dahulu. Namun, ketika ia sedang mengecek foto-foto ketika di festival, ia pun mulai menyadari firasat-firasat itu sudah terjadi ketika ia sedang memoto teman-temannya. Hingga ia pun mulai mengecek foto-foto dua cewek binal yang seperti terbakar merah. Merasa ada yang aneh, Wendy pun menelpon dua temannya itu, namun terlambat. Dua kewes itu sedang asik berjemur dengan sinar ultra violet dan sambil mendengarkan musik yang berjudul Roller Coaster. Sungguh kebetulan sekali. Dan benar saja, terjadilah human error ketika mereka sedang berjemur. Tiba-tiba listrik konslet akibat mereka menaruh minuman dekat dengan saklar, yang menyebabkan suhu di dalam sinar UV menjadi sangat panas dan membakar mereka. Namun ketika mereka akan keluar dari peti tersebut secara tiba-tiba, dan kebetulan papan kaset pun jatuh dan membuat mereka terkunci. Suhu semakin panas dan mereka pun mati terbakar. Semua temannya pun menghadiri pemakaman tersebut dan mereka pun merasa heran, kok bisa dua cewek tersebut mati di tempat seperti itu. Hingga upacara pun berakhir dan Kevin pun menemui Wendy yang terlihat tengah berziarah ke makam Jason, mantan pacarnya. Di sana Wendy pun menceritakan semua keganjilan di fotonya dan juga firasatnya dengan kematian yang dialami oleh dua cewek itu. Ia pun mulai mengira bahwa suatu saat satu persatu mereka pun akan mati dengan sebuah clue yang ada di foto yang ia ambil malam itu. Mereka pun memprediksi kejadian ini sama dengan insiden kecelakaan pesawat di Final Destination 1 dengan urutan kematian sama dengan tempat duduk. Maka ia pun memprediksi selanjutnya yang akan menjadi korban adalah Frankie, seorang cowok mupeng yang saat itu berada di belakang dua cewek yang mati tadi. Maka mereka pun lekas mencari di mana keberadaan dari Frankie. Dan tiba-tiba ketika mereka sampai di tempat makan take away, Wendy pun merasa ada sesuatu yang aneh kembali terjadi. Dimulai dari radio yang error dan truk yang hampir saja menabrak mereka. Dan tiba-tiba dari belakang muncullah truk yang menyelotok nggak ke rem. Mereka pun panik dan yang terjadi adalah satu korban pun kembali terjadi, dan ternyata itu adalah Frankie. Sebuah kebetulan ia berada di sana dan mati dengan keadaan kepala yang kebeset baling-baling mesin dari mobil Kevin. Mereka pun syok dan semakin yakin dengan hal ini. Lantas mereka pun kembali mencari tahu siapa korban selanjutnya berdasarkan urutan dari tempat duduk. Lalu mereka pun teringat dengan seorang pria besar bernama Louis. Ia adalah seorang atlet football Amerika dan terlihat di fotonya ada objek yang tertangkap seperti objek yang membawa dua pedang. Mereka pun bersiap-siap di keesokan hari untuk menemui Louis. Singkat cerita, Wendy pun datang bersama Kevin untuk memperingatkan Louis tentang hal itu. Namun si tolilnya tetap bebal dan gak percaya meski udah dijelasin. Dan alhasil, Louis pun mati tercabok besi pemberat di barbelnya. Atau apalah, maklum gua gak pernah masuk gym. Louis mati tepat di depan mata Wendy dan Kevin. Mereka pun syok karena tidak bisa menyelamatkan Louis. Namun mau dibuat apa? Apa yang sudah terjadi tidak bisa diulangi. Tujuan mereka pun kini beralih kepada sepasang bucin yang duduk di belakang Louis. Ketika mereka sedang bekerja di toko perkakas, Kevin dan Wendy pun kembali memperingatkan mereka berdua. Namun seperti biasa, kegoblokan menuntun kematian ke arah mereka. Dan terjadilah keanehan yang akan mengubah segalanya. Si cewek pun mati tertusuk paku di kepalanya. Dan pacarnya syok setengah mati. Wendy dan Kevin pun sama. Mereka pun diinterogasi selama 10 jam di kantor polisi. Dan jelas polisi pun tidak percaya dengan kejadian aneh itu. Mereka berpikir itu cuma kebetulan yang sangat kecil saja. Lalu Kevin dan Wendy mulai berpikir siapa yang duduk di belakang dua bocah bucin tadi. Namun Wendy tidak ingat hingga mereka pun pulang. Dan ketika Wendy sedang tidur, tiba-tiba adiknya yang tengil datang membawa gelang Wendy. Ia pun pergi ke acara festival.
Hingga ketika Wendy terbangun, ia menyadari bahwa ia pernah memoto satu tangan dengan gelang yang sama. Ternyata yang duduk di belakang cowok bucin itu adalah adik si Wendy. Segera Wendy pun menelpon Kevin untuk pergi ke acara festival malam itu. Ia dan Kevin pun mencari Julie. Namun seperti biasa, si Julie tengil malah lari-larian ketika dikejar Kevin dan Wendy. Hingga tiba-tiba keanehan pun mulai terjadi. Julie pun terseret kuda dan hampir saja ia mati karena garuan rumput. Untung saja Kevin memotong talinya. Hingga tibalah giliran Kevin. Kevin yang sedang berusaha menenangkan kuda jingkrak itu tiba-tiba ketendang dan hampir saja terkena ledakan dari gas. Untung saja diselamatkan Wendy. Kevin dan adiknya sudah selamat dari kematian. Hingga kini giliran Wendy. Ia mengingat foto-fotonya yang dulu yang selalu saja bertuliskan McKinley. Hingga ia tahu bahwa dirinya akan mati oleh pacar si bucin bernama McKinley. Ia pun diburu oleh McKinley yang akan menuntut balas atas kematian dari pacarnya kemarin. Hingga tiba-tiba kembang api yang Error pun menembaki mereka. Namun tembakan itu malah mengarah kepada McKinley yang menyebabkan katrol di belakang Error dan menimpa McKinley. Ia pun tertimpa dan bucat. Kematian dari Wendy akibat McKinley pun terhindarkan. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, sepertinya Wendy, Kevin, dan adiknya baik-baik saja selama 5 bulan itu. Hingga tiba-tiba mereka berada di satu kereta yang sama. Dan di sini Wendy kembali merasakan hal yang aneh. Dirinya secara tidak langsung kini seperti menaiki roller coaster. Namun roller coaster transportasi alias kereta api. Hingga tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul secara kebetulan, tiba-tiba benar saja kecelakaan pun terjadi. Satu persatu mereka mati dengan mengenaskan, dimulai dari adik Wendy, kemudian Kevin, dan yang terakhir adalah Wendy. Kematian yang sudah ditakdirkan tidak mungkin bisa dihindari, dan suatu saat akan terjadi tanpa kita sadari. Dan film pun berakhir.